Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Fatihah Kanzilarasi dengan nomor induk mahasiswa 20081010102037. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam berbagai aspek. Nah, yang pertama, manajemen sumber daya manusia dalam mencapai goals perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan struktur yang mengelola, mengatur para karyawan pada suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga mengatur dalam hal perekrutan karyawan untuk perusahaan. Dalam tugasnya, manajemen sumber daya manusia tentunya membutuhkan bantuan dari manajemen lainnya. Misalnya, manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sebuah proses perencanaan yang dilakukan agar dapat mencapai suatu tujuan dari perusahaan. Manajemen sumber daya manusia tidak akan bisa berjalan jika tidak adanya manajemen strategi atau manajemen perencanaan. Dengan adanya manajemen strategi, maka manajemen sumber daya manusia itu akan lebih mengetahui tindakan apa saja yang akan diambil ke depannya, rencana apa saja yang akan dibuat untuk ke depannya. Nah, tingkat integrasi antara manajemen strategi dengan fungsi manajemen sumber daya manusia terwujud dalam 4 hubungan. Yang pertama, hubungan administrasi, hubungan satu arah, hubungan dua arah, dan hubungan integratif. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam mengelola sumber daya manusia organisasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, rekrutmen, dan pemeliharaan, sehingga dengan begitu organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusia memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Selanjutnya, yang kedua, sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Sejak awal mendirikan bisnis atau organisasi yang berorientasi pada keuntungan, tentunya faktor persaingan telah menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, peranan sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan sangatlah dibutuhkan. Nah, menurut jurnal Sosial Akademik tahun 2018, peranan tersebut diwujudkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, berbagai strategi darurat, yang kedua, mencapai daya saing perusahaan, yang ketiga, eksekutif sumber daya manusia strategis. Nah, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau yang ditinjau dari aspek rekrutmen dan seleksi. Nah, dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan adanya organisasi atau sebuah perusahaan, yaitu dengan adanya rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, yang pertama itu ada rekrutmen, merupakan sebuah integrasi yang dilakukan untuk memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi sebuah jabatan yang masih kosong. Nah, menurut Susan A. Jackson dan juga Randall A. Sekuler pada tahun 1997 menjelaskan bahwa kunci dari kegiatan rekrutmen itu yang pertama yaitu menyusun kegiatan rekrutmen yang efektif, yang kedua mendapatkan calon karyawan yang memenuhi syarat dan juga berbobot, yang ketiga menentukan kebutuhan pada jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, yang kelima berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pada ketenaga kerjaan, yang kelima mencatat sebuah kualitas pada jumlah pelamar dan berbagai metode rekrutmen, yang keenam dilakukannya itu sebuah tindak lanjut pada calon karyawan itu yang baik yang diterima maupun yang ditolak. Dalam proses rekrutmen ini hendaknya juga perlu diperhatikan ya, sumber yang direferensi itu sumber dari internal dan juga eksternal, yang mana sumber internal itu meliputi karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, sedangkan yang sumber eksternal itu meliputi sumber untuk mendapatkan karyawan yang dari luar perusahaan yang berbobot dan kualifikasinya telah ditentukan. Nah, yang kedua ada seleksi. Seleksi itu merupakan sebuah proses pendapatan informasi dari pelamar pekerja untuk menentukan siapa yang sebaiknya diterima dalam menduduki posisi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Nah, langkah-langkah dalam melakukan seleksi itu minimal ada 8 langkah yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, penerima surat lamaran. Yang kedua itu dilakukannya sebuah ujian. Yang ketiga itu dilakukannya wawancara. Yang keempat itu pengecekan latar belakang pelamar. Yang ketiga itu dilakukannya evaluasi kesehatan. Yang keenam itu dilakukannya wawancara oleh manajer. Yang ketujuh itu pengenalan sebuah perusahaan. Yang kedelapan itu keputusan lamaran. Nah, dapat ditarik kesimpulan itu ya bahwa rekrutmen dan seleksi itu berbeda. Rekrutmen itu mengacu pada proses mencari kandidat potensi dan mendorong pencari kerja untuk melamar. Nah, sedangkan seleksi yaitu suatu kegiatan yang melibatkan pemilihan kandidat terbaik di antara daftar pelamar dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang keempat ini ada pengembangan kinerja karyawan dalam perspektif manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah. Nah, dalam berbasis syariah itu tolak ukurnya itu penilaian perencanaan sumber daya manusia ini yang pertama itu sidik, yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, dan fatanah yang artinya cerdas.
Nah, dalam arti luas diperlukan sumber daya manusia yang jujur, dapat dipercaya, dan cerdas dalam idealnya sebuah organisasi. Dalam pandangan Islam, terdapat prinsip-prinsip perilaku ekonomi yang harus diterapkan untuk mengelola sumber daya manusia. Yang pertama itu prinsip tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab secara utuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Nah, yang kedua itu prinsip keadilan. Orang yang profesional harus menjalankan pekerjaan tanpa harus menyebabkan kerugian pada orang lain. Nah, yang ketiga itu prinsip otonomi, yaitu di mana seseorang memiliki keterbatasan untuk menjalankan pekerjaan atau biasanya itu selama bisnisnya itu selama tidak melanggar norma atau peraturan yang berlaku. Nah, yang keempat itu adalah prinsip integrasi moral, yaitu seseorang pekerja atau pebisnis harus memiliki integritas atau moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kelima itu pentingnya program pengembangan karir bagi karyawan. Nah, karir itu sendiri yaitu persepsi, sikap pribadi atau perilaku seseorang yang terkait dengan aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman dalam tentang perjalanan pekerjaan seseorang. Nah, manajemen karir itu adalah sebuah langkah, proses, dan harus melalui berbagai tahapan, melalui perencanaan karir, pengembangan, konseling karir, dan pengembangan keputusan. Jadi dapat diartikan itu pengembangan karir itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam jangka atau rangka melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan seseorang yang ternaung di dalam organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan karir itu ada yang pertama itu sikap atau antara atasan, rekan kerja, dan bawahan. Yang kedua itu pengalaman diri sendiri sebelum bekerja di perusahaan itu seperti apa. Yang ketiga itu pendidikan. Yang keempat itu faktor nasib. Nah, program pengembangan karir itu juga ada dalam perusahaan. Yang pertama itu the job training. Yang kedua the job training. Yang ketiga mutasi dan rotasi. Yang keempat cogni. Yang kelima promosi. Pengembangan karir itu bagi karyawan ini berdampak positif ya, sebagai upaya untuk individu atau kelompok mencapai target dan posisi yang diinginkan. Sebagai manusia yang nantinya akan menemui banyak kompetisi di luar, sebagai pekerja pengembangan diri adalah langkah yang perlu diambil agar mendapat sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu bersaing di tengah ketatnya permintaan akan lapangan pekerjaan. Nah, di sini kita mengambil praktek lapangannya itu, contohnya itu toko Konato di Bondowoso ya. Nah, karyawan yang ada di Konato Bondowoso itu sesuai dengan standar SOP seperti melayani pembeli atau pengunjung dengan ramah. Selain itu di sana juga para karyawan mendapat bagian yang ada di depan, bagian penerima, bagian dapur juga ada. Nah, kebersihannya juga udah terjamin dengan ditunjukkannya menggunakan para karyawannya itu menggunakan sarung tangan, apron, dan juga toples atau topi koki itu saat membuat kue seperti itu. Nah, pelayanan karyawan yang baik akan mendapat feedback dengan respon dari masyarakat yang positif terhadap toko tersebut dan akan kembali membawa segi positif akan penilaian orang tentang toko tersebut. Jadi bahwa pengembangan karyawan itu sangat penting. Manajemen sumber daya manusia dalam yang ditinjau dari karyawan itu sangat penting ya. Nah, jadi kesimpulannya itu kinerja karyawan di toko Konato Bakery Bondowoso itu disimpulkan bahwa karyawannya itu di toko tersebut pelayanan terhadap pembeli itu sangat ramah. Karyawan yang ditugaskan di dapur juga telah menjaga kebersihan dan membuat menu makanan. Dengan begitu, pembeli dapat memberi feedback yang positif terhadap toko tersebut. Nah, penilaian kinerja karyawan itu sangat penting ya, dilakukan untuk memberi kesempatan karyawan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Nah, selain itu juga digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompetisi yang layak untuk karyawan. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.